Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Sumaira dari kelas 3 CPAI dengan NPM 241063111094. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, sebuah buku mini digital yang berjudul Filsuf Muslim dari Masa ke Masa. Di sini saya mengambil tokoh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusyid. Tokoh filsuf pertama yaitu Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir sekitar tahun 801 Masehi di Kufa, Irak, dan beliau wafat sekitar tahun 873 Masehi di Baghdad. Beliau merupakan seorang filsuf pertama di dalam sejarah Islam, dan beliau juga sering disebut dengan filsuf Arab. Selain itu, beliau sangatlah produktif dalam menuliskan berbagai bidang, seperti bidang filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, dan bidang lain-lainnya. Dan juga beliau mengharmoniskan rasio dengan wahyu agama, menekankan akal sebagai alat untuk mengenal Tuhan dan alam semesta. Ia juga mengembangkan teori tentang substansi, intelektual, dan etika. Gagasan utama Al-Kindi yaitu mengintegrasikan filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plato, ke dalam konteks Islam. Ia berusaha menjelaskan hubungan antara rasio dan wahyu, serta ia menegaskan bahwa filsafat dan agama itu tidak bertentangan. Al-Kindi berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harus diarahkan kepada kebaikan moral dan etika. Dengan pendekatannya yang holistik, ia dianggap sebagai pionir dalam tradisi filsafat Islam. Warisan yang dimiliki oleh Al-Kindi yaitu mendirikan fondasi bagi filsafat Islam sebagai disiplin ilmiah yang menggabungkan filsafat Yunani dan nilai-nilai Islam. Karyanya dalam bidang matematika, astronomi, dan musik yang menjadi ciri khas filsafat Islam. Lalu, pemikirannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat yang kritis dan sistematis. Kontribusi Al-Kindi dihormati sebagai tonggak awal kemajuan intelektual Islam. Yang kedua, yaitu tokoh filsuf Muslim ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Lahir pada tahun 870 Masehi dan wafat pada tahun 950 Masehi. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia mendirikan sekolah filsafat Islam awal dengan pendekatan sistematis, menyatukan metafisika dan metodologi. Al-Farabi menulis tentang logika, politik, musik, dan psikologi filsafat. Dalam bukunya, Ara Ahlu Al-Madinah Al-Fadila, Model Negara Ideal, ia menguraikan konsep negara ideal yang berbasis pada kebajikan dan filosofi politik. Pemikirannya sangat menginspirasi perkembangan filsafat Islam dan Eropa. Gagasan utamanya yaitu mengintegrasikan metafisika, logika, dan filsafat politik. Adapun warisannya yaitu memberikan struktur sistematis bagi filsafat Islam dengan konsep-konsep metafisika, politik, dan epistemologi yang mengintegrasi akal dan wahyu. Karya-karyanya sangat mempengaruhi generasi filsuf berikutnya, serta warisan Al-Farabi ini menjadi jembatan penting antara pemikiran Yunani dan Islam.
Yang ketiga yaitu ada tokoh filsuf Muslim Ibnu Sina. Nama lengkap beliau Abu Ali Al-Husayn Ibnu Sina. Beliau lahir sekitar tahun 980 Masehi dan wafat sekitar tahun 1037 Masehi. Beliau merupakan filsuf besar yang menguasai filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme. Ia dikenal sebagai Syekh al-Rais atau Maha Guru. Karyanya meliputi metafisika, kedokteran, dan ilmu alam, terutama Al-Qanun fi al-Tib dalam kedokteran. Ibnu Sina menekankan hubungan antara akal dan wahyu serta teori eksistensi dan esensi dalam metafisika. Ia juga membela filsafat saat mendapat kritik dari Al-Ghazali. Warisannya yaitu sangatlah luas di bidang filsafat dan kedokteran yang bertahan sampai abad modern, bahkan sampai saat ini. Sistematikanya dalam falsafah dan ilmu jiwa menjadi acuan penting dalam tradisi peripatetik Islam. Eksistensi Tuhan dan hubungan antara jiwa dan tubuh dalam karyanya menjadi pusat perdebatan filosofis dan teologis. Pemikirannya juga sangat menginspirasi perpaduan antara ilmu empiris dan metafisika. Karya kedokterannya menjadi standar pengajaran medis di banyak negara selama berabad-abad. Ibnu Sina juga sangat dihargai sebagai salah satu filsuf dan ilmuwan terbesar dalam sejarah Islam. Keempat, ada tokoh filsuf Muslim Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir sekitar tahun 1058 Masehi dan beliau wafat sekitar tahun 1111 Masehi. Beliau merupakan seorang teolog dan filsuf yang terkenal karena kritiknya terhadap falsafah Yunani yang ia anggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam karya monumentalnya yaitu Tahafut al-Falasifah, ia menyerang pemikiran filsafat yang dianggapnya menyimpang, khususnya pandangan Ibnu Sina dan Al-Farabi. Meski demikian, Al-Ghazali juga mengembangkan filsafat tasawuf dan epistemologi Islam dengan menekankan pengalaman mistik dan wahyu sebagai sumber kebenaran utama. Gagasan utamanya yaitu memberikan kritik tajam terhadap filsafat pelopornya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Tahafut al-Falasifah, ia menolak beberapa doktrin filsafat yang tidak sejalan dengan ajaran tauhid. Ia menolak gagasan filsuf tentang keabadian alam dan membela wahyu sebagai sumber pengetahuan utama. Al-Ghazali juga menyatukan filsafat dengan tasawuf, menekankan jalan mistik dalam mengenal Tuhan. Epistemologinya yaitu menekankan pengalaman langsung dan penyerahan diri kepada Tuhan sebagai metode ilmiah spiritual. Ia berpengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam yang menyeimbangkan agama dan filsafat. Warisan dari Al-Ghazali yaitu sebagai reformator yang mengharmoniskan antara akal dan wahyu, serta memperkenalkan dimensi tasawuf dalam filsafat Islam. Karyanya merevitalisasi pemikiran Islam dengan fokus pada spiritual dan etika. Kritiknya terhadap filsafat membuka ruang untuk pemikiran kritis dan skeptisisme dalam tradisi Islam. Ia juga memperkuat kedudukan ilmu kalam sebagai metode mempertahankan dogma Islam. Pengaruhnya terasa dalam berbagai mazhab Islam dan tradisi sufisme yang berkembang.
Warisan Al-Ghazali menjadi titik balik intelektual yang penting dalam sejarah Islam. Terakhir ada Ibnu Rushd. Nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Beliau lahir sekitar tahun 1126 Masehi dan beliau wafat sekitar tahun 1198 Masehi. Beliau dikenal sebagai Averroes di Barat, yaitu pembela utama filsafat Aristoteles di dunia Islam. Ia menulis komentar mendalam tentang karya Aristoteles dan menolak kritik Al-Ghazali terhadap filsafat. Ibnu Rushd mengembangkan teori pemisahan antara agama dan filsafat, menegaskan bahwa keduanya bisa berdampingan dan saling melengkapi. Pemikirannya berperan besar dalam memperkenalkan filsafat Islam ke dunia Barat pada abad pertengahan. Gagasan utamanya yaitu beliau pembela gigih filsafat Aristoteles dalam dunia Islam yang menolak kritik Al-Ghazali. Ia menegaskan bahwa agama dan filsafat punya ranah berbeda, tapi saling melengkapi. Karya komentarnya menghidupkan kembali studi Aristotelian di Eropa abad pertengahan. Ia menulis tentang hubungan antara akal dan wahyu. Menyebut akal dapat menginterpretasikan wahyu secara rasional. Ibnu Rushd juga memajukan pemikiran hukum dan etika berdasarkan filsafat alami. Ia menjadi rujukan penting dalam perkembangan filsafat Barat, modern, dan Renaissance. Warisannya yaitu penghubung penting antara filsafat Islam dengan filsafat Barat, serta membuka pintu dialog antara agama dan filsafat. Ia sangat mempengaruhi pemikiran di Eropa melalui terjemahan karya-karyanya yang dianggap sebagai landasan bagi filsafat modern dan ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam. E-book ini menyajikan gambaran singkat dari 5 filsuf muslim yang paling berpengaruh dalam sejarah intelektual Islam, terutama filsafat ini. Pemikiran mereka membentuk dasar bagi pengembangan filsafat, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas yang kaya dan beragam. Warisan para filsuf ini tidak hanya penting dalam konteks Islam, tetapi juga memberikan kontribusi universal pada peradaban dunia, khususnya dalam menyikapi hubungan antara akal dan wahyu. Semoga buku ini menjadi pintu gerbang bagi pembaca untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi dan teruslah menghidupkan tradisi pemikiran Islam yang kaya makna dan relevansinya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.